Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kondisi Kemaritiman dan Kepulauan di Indonesia. Adapun 7 orang dari kelompok kami yang bernama Muhammad Iksan Nasri dengan NPM 2410757, Bambang Sutejo dengan NPM 2410709, Rahma Mustika dengan NPM 2410719, Ipan Sabili Rojak dengan NPM 2410733, Wira Supratman Siagian dengan NPM 2410743, Joyer Paradolin Saragi 2410769, M Imananda Kriskula dengan NPM 231073018. Yang menjadi pendahuluan diskusi kami yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas dari 17.000 pulau dan memiliki panjang garis pantai mencapai sekitar 108.000 km. Wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan wilayah daratnya, yaitu sekitar 3,25 juta km². Wilayah laut dibandingkan dengan 1,91 juta km² daratan. Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia secara alami merupakan negara maritim yang sangat kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Kekayaan ini tidak hanya berupa hasil laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya, tetapi juga mencakup potensi energi laut seperti minyak, gas bumi, hingga energi baru terbarukan seperti arus laut dan gelombang. Letak Indonesia yang strategis di antara 2 benua dan 2 samudra menjadikan wilayah maritim Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang vital. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan jalur pelayanan internasional yang sangat sibuk. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya wilayah laut Indonesia tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga dalam konteks geopolitik dan geoekonomi global. Materi pertama yaitu potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar dan berguna, baik dari aspek sumber daya alam, ekonomi, sosial, budaya, hingga geopolitik. Dengan adanya sumber daya perikanan, Indonesia merupakan salah satu produsen perikanan terbesar di dunia, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Wilayah laut Indonesia menyimpan berbagai jenis ikan bernilai ekonomis, sehingga seperti tuna, cakalang, tongkol, kakap, dan udang. Berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi lestari perikanan terhadap Indonesia diperkirakan mencapai 12 juta ton per tahunnya. Sedang ada juga dengan keanekaragaman hayati laut. Laut Indonesia dikenal sebagai bagian dari Coral Triangle, yaitu wilayah dengan keragaman hayati laut tertinggi di dunia. Sekitar 76% spesies terumbu karang dunia terdapat di wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia menjadi habitat bagi berbagai spesies langka seperti penyu, paus, dan dugong. Keanekaragaman hayati ini menjadikan Indonesia sangat potensial untuk membangun sektor ekowisata laut serta penelitian bioteknologi kelautan, termasuk pemanfaatan biota laut untuk obat-obatan dan kosmetik. Potensi energi dan mineral laut. Di sektor energi, Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan dari laut seperti arus laut, gelombang, pasang surut, serta energi panas laut. Energi ini masih belum terangkat maksimal, padahal dapat terjadi alternatif penting untuk ketahanan energi nasional di masa depan. Selain itu, dasar laut Indonesia menyimpan sumber daya mineral seperti minyak bumi, gas alam, pasir laut, nikel, dan logam tanah yang sangat dibutuhkan dalam industri teknologi modern. Eksploitasi dan eksplorasi sumber daya ini diperlukan secara hati-hati agar tidak merusak ekosistem laut. Jalur transportasi laut strategis. Secara geografis, Indonesia yang berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, serta 2 samudra, Pasifik dan Hindia, menjadikan titik strategis dalam jalur pelayaran internasional. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Hal ini membuat sektor transportasi laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber daya devisa.
Dengan membangun pelabuhan internasional, logistik laut, dan industri galangan kapal, pemerintah juga telah menggagaskan program tol laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia guna mengurangi disparisitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pariwisata bahari. Pariwisata bahari di Indonesia memiliki daya tarik luar biasa karena keindahan alam laut yang beragam dan ekosotis. Tempat-tempat seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, Bunaken, dan Pulau Komodo telah dikenal dunia dan menjadi destinasi unggulan, di mana potensi ini tidak hanya memiliki wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir. Potensi sosial dan budaya maritim. Kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil telah lama terkait erat dengan budaya maritim. Nilai-nilai kearifan lokal, sistem pengetahuan tradisional, dan praktik-praktik pengelolaan laut secara adat masih banyak ditemukan di berbagai daerah, seperti sasi laut di Maluku dan Papua. Potensi budaya ini dapat menjadi landasan penting dalam pengembangan ekonomi biru atau blue economy berbasis masyarakat. Berikutnya, potensi geopolitik dan keamanan laut, di mana selain potensi ekonomi, wilayah laut Indonesia memiliki posisi strategis dalam konteks geopolitik dan pertahanan negara. Laut Indonesia menjadi kawasan penting dalam isu keamanan maritim global, termasuk penyeludupan, perampokan, dan lalu lintas ilegal. Keberadaan pangkalan militer, radar, dan kerjasama pertahanan maritim menjadi penting untuk menjaga kedaulatan negara dan stabilitas regional. Masalah dan tantangan kemaritiman dan Kepulauan Riau. Meskipun Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar, sektor ini masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut bersifat multidimensi, mencakup aspek ekologis, ekonomi, hukum, sosial, teknologi, hingga kelembagaan. Jika tidak segera ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, tantangan ini dapat menghambat upaya Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia. Penangkapan ikan ilegal, unreported and unregulated fishing. Salah satu masalah paling krusial adalah praktik penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal asing maupun domestik. IUU fishing menyebabkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Kapal-kapal asing seringkali masuk tanpa izin ke wilayah zona ekonomi eksklusif di Indonesia dan menggunakan alat tangkap merusak seperti pukat harimau dan bom ikan. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan armada patroli dan infrastruktur pengawasan di wilayah laut yang sangat luas. Pencemaran laut dan degradasi lingkungan. Pencemaran laut menjadi ancaman serius bagi kesehatan ekonomi laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Limbah industri, limbah rumah tangga, tumpahan minyak dari kapal tanker, serta sampah plastik telah mencemari laut dan pantai-pantai Indonesia. Indonesia termasuk salah satu penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia. Selain mencemari sampah dan limbah ini juga mengancam biota laut seperti penyu, ikan, dan terumbu karang. Selain itu, ahli fungsi lahan pesisir untuk industri, reklamasi, dan pariwisata massal telah menyebabkan kerusakan ekonomi ekosistem penting seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kerusakan ekonomi laut, aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan menyebabkan kerusakan pada ekosistem
laut yang seharusnya menjadi penopang utama ekonomi kelautan. Pengguna bahan peledak dalam penangkapan ikan, penambangan pasir laut, serta penambangan pesisir yang tidak berkelanjutan mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan habitat laut lainnya. Menurut beberapa kajian, lebih dari 30% terumbu karang di Indonesia dalam kondisi rusak berat. Hal ini berdampak pada turunnya hasil tangkapan nelayan hingga biodiversitas dan berkurangnya daya tarik wisata bahari. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau SDM di sektor kelautan masih terbatas. Banyak nelayan tradisional yang masih menggunakan teknologi sederhana dan tidak memiliki akses terhadap informasi pasar, cuaca, dan pelatihan keterampilan. Kurangnya pendidikan formal dan pelatihan vokasional di bidang kemaritiman juga menghambat pengembangan inovasi dan kewirausahaan kelautan. Selain pemanfaatan teknologi maritim seperti sistem navigasi satelit, kapal berbasis energi baru, dan sistem monitoring berbasis AI masih rendah. Masalah hukum kelembagaan. Kelembagaan sektor kelautan di Indonesia masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik terhadap tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara instansi seperti Kemaritiman Kelautan Perikanan atau KKP, Kementerian Perhubungan, TNI AL, dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan lambatnya penanganan masalah di lapangan. Selain itu, penegakan hukum di laut masih lemah karena minimnya fasilitas SDM dan koordinasi antara aparat penegak hukum. Ancaman perubahan iklim dan bencana alam. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut, pemutihan terumbu karang, dan cuaca ekstrim. Naiknya permukaan air laut beresiko wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bencana alam seperti tsunami dan badai tropis juga menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat pesisir dan infrastruktur laut. Tantangan ini memerlukan sistem mitigasi risiko bencana yang berbasis data adaptasi perubahan iklim yang terencana. 3. Kebijakan pemerintah dalam sektor kemaritiman dan kepulauan. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sektor kemaritiman sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai kebijakan telah dikembangkan dan dirumuskan untuk mengelola dan mengembangkan potensi maritim secara lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencapai aspek ekonomi, ekologi, sosial, baik pun pertahanan, serta diplomasi internasional. Upaya ini semakin ditekankan dalam visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang menjadi kesimpulan hasil diskusi kami pada malam hari ini yaitu Indonesia memiliki potensi kemaritiman yang luar biasa, namun masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaannya. Pemanfaatan potensi laut secara bijak dan berkelanjutan adalah kunci menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun sarannya hasil diskusi kami pada malam ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun sektor kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia juga harus ditingkatkan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Sekian, terima kasih. Untuk mengatasi kesenjangan harga dan mempercepat distribusi logistik antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia dan pulau-pulau terluar. Program ini melibatkan pelayaran reguler berbasis rute, tetap tarif,
terjangkau. Sejumlah kapal kontainer, pelabuhan perintis, dan depo logistik dibangun untuk mendukung kelancaran jalur tol laut. Program ini juga didukung oleh pembangunan pelabuhan utama strategis seperti Pelabuhan Patimban, Tanjung Priok, Makassar, dan Kuala Tanjung. Penegakan hukum laut dan pemberantasan UU Fishing. Untuk mengatasi illegal fishing, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ataupun itu KKP melakukan reformasi pengelolaan perikanan. Berbagai kebijakan untuk meliputi yang pertama itu penenggelaman kapal asing ilegal sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera. Yang kedua itu digitalisasi perizinan kapal dan sistem pemantauan kapal atau vessel monitoring system. Yang ketiga, penetapan wilayah pengelolaan perikanan atau WPV agar pengelolaan sumber daya ikan lebih terkontrol dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi biru, blue economy. Indonesia mengadopsi prinsip ekonomi biru sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan di wilayah laut. Beberapa inisiatif pemerintah antara lain yaitu yang pertama, peningkatan investasi di sektor perikanan budidaya seperti udang, rumput laut, dan lobster. Yang kedua, program pengembangan desa pesisir berbasis konservasi laut dan ekonomi lokal. Yang ketiga, pemanfaatan kawasan konservasi laut atau marine forestic areas sebagai pusat ekonomi, ekowisata, penelitian, dan pelestarian ekosistem. Untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya.